Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat Natal. Sate pagi hari ini bertemakan Natal sama dengan semangat meneladaninya. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Suatu hari pada malam yang dingin, seorang pria sedang berdiri di balik jendela rumahnya sambil memandang ke arah luar. Dengan secangkir coklat panas di genggamannya, ia nampak menikmati sunyinya malam itu. Tak lama berdiri, ia melihat seseorang dari kejauhan. Orang tersebut nampak kesulitan dengan berjalan perlahan tanpa tujuan yang pasti. Kenapa dia berjalan di tengah cuaca yang sangat dingin ini? Apa yang sedang dialaminya? Oh Tuhan, jamahlah hatinya, gumam pria tersebut di dalam hatinya. Tak lama jarak mereka pun semakin dekat satu sama lain. Pria itu semakin jelas dapat melihat orang yang dilihatnya sedari tadi. Jaketnya sepertinya kurang tebal untuk cuaca sedingin ini. Sepatunya juga sepertinya rusak. Pasti dia sangat kedinginan. Tuhan, kasihan sekali orang itu. Tolonglah dia. Sekali lagi pria itu bergumam di dalam hatinya. Karena malam telah larut, maka pria tersebut menghentikan pengamatannya lalu beranjak tidur. Keesokan harinya, saat ia hendak olahraga pagi, tak jauh dari rumahnya itu, ia melihat orang begitu ramai. Ia pun berhenti sejenak untuk mengetahui apa yang terjadi. Sangat terkejutlah ia ketika tahu bahwa orang yang semalam dilihatnya telah meninggal. Saudara, kisah seperti ini sering terjadi di dunia yang semakin apatis seperti sekarang ini. Setiap diperhadapkan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, kebanyakan orang hanya sebatas bersimpati tanpa melakukan apapun, tak terkecuali orang Kristen. Bahkan sangat disayangkan bila ada orang Kristen hanya bisa berdoa tanpa melakukan apapun. Mendoakan itu baik, namun mendoakan sekaligus melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan adalah jauh lebih baik. Tuhan tidak mengutus anak-anaknya ke dunia ini untuk menjadi pendoa yang pasif. Seringkali bukan karena kurang uang yang membatasi kita untuk menolong, tetapi rasa tidak mau terlibatlah yang menjadi penghalangnya. Tentu kita tahu bagaimana Petrus bisa menjadi berkat bagi orang lumpuh meski emas dan perak tidak ada padanya. Itu karena dia mau menolong. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kita pun tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak cukup kaya untuk memberkati begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongannya selama melayani di bumi ini. Tetapi selain karena dia memang maha kuasa, dia menjadi penolong karena dia memiliki hati yang mengasihi dan mau peduli. Sejatinya, Tuhan kita lahir ke dunia ini dengan tujuan menjadi penolong bagi semua manusia. Karena itu, semangat Natal janganlah sebatas perayaan ataupun euforia, tetapi biarlah menjadi semangat untuk meneladaninya. Sebagai anak-anaknya, sudah seharusnya kita pun menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin kita tidak memiliki cukup uang, tetapi pasti ada hal lain yang bisa kita pergunakan untuk menolong. Hanya saja mau atau tidak kita terlibat dalam kesusahan orang lain. Hati kita hanya perlu terarah kepada Tuhan agar tahu apa yang harus dilakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Kristus lahir ke dunia dan menjadi teladan bagiku. Mampukanlah aku untuk meneladaninya, khususnya dalam perbuatan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.